Bab 2756. Mendengar perkataan Melba, Pollard tidak pernah sembuh. Dia berkata tanpa sadar dan bertanya, "Tidak suka perempuan? Kamu tidak suka perempuan, bisakah kamu tetap menyukai laki-laki?" Melba tidak menyangka bahwa ayahnya akan terlihat kaget ketika mendengar jawaban ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, lalu menurutmu apa aku harus menyukai anak laki-laki atau perempuan?" Pollard segera berseri-seri, dan berkata dengan gembira, "Dari sudut pandang menjadi seorang ayah, tentu saja, saya masih menyukai pria untuk Anda, seorang anak di masa depan lebih baik." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menatap Charlie dan berkata, "Charlie, lupakan gadis bernama Zio, tolong lihat apakah ada bakat muda yang cocok di sekitarmu, jika ada, perkenalkan mereka pada Melba." Charlie tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Oke. Saya akan lebih memperhatikan ketika saatnya tiba." Melba berkata dengan ekspresi canggung, "Ayah, saya tidak punya rencana dalam hal ini. Untuk saat ini, Tuan Wade mengambil risiko menyelamatkan saya dari bahaya seperti itu. Saya harus selalu fokus pada pekerjaan dulu, dan menunggu 2 tahun untuk urusan cinta." Pollard berkata sambil tersenyum, "Oh, selama kamu mengatakan bahwa kamu menyukai laki-laki, maka hatiku terasa lebih nyaman. Tunggu 2 tahun dan tunggu 2 tahun lagi. Ayah tidak terburu-buru." Setelah itu, dia menuangkan segelas anggur dengan tergesa-gesa, dan berkata kepada Charlie, "Ayo Charlie, minum dengan paman. Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda ada di sini." Charlie secara alami tahu mengapa Pollard begitu bahagia, tersenyum dan mengambil gelasnya, dan berkata, "Karena paman bahagia, maka aku akan minum beberapa gelas lagi." Dia mabuk setelah mendorong cangkir untuk isian berikutnya dan seterusnya. Saat makan hampir habis, dia sudah bingung. Melihat makanan hampir dimakan dan anggur hampir diminum, Charlie berkata kepada Melba, "Melba, senang berada di sini hari ini, aku akan meminta Orvel untuk mengirimmu dan paman pulang, dan kamu akan memiliki istirahat yang baik ketika kamu kembali." Melba mengangguk ringan, dan bertanya, "Tuan Wade, apakah kamu punya waktu malam ini? Saya ingin mengundang Anda makan malam sendirian untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya." Charlie melambaikan tangannya, "Lupakan hari ini, kamu harus istirahat yang baik selama 2 hari. Dalam 2 hari, ayo buat janji lagi. Ngomong-ngomong, kami juga akan berdiskusi tentang persiapan untuk pengembangan bisnis pelayaran laut." Melba berkata, "Itu saja, aku akan menunggu pesanmu." Pollard berkata sambil mabuk saat ini, "Charlie, Kamu benar-benar orang yang mulia di masa depan, kamu, atau perusahaan pelayaran laut, gunakan pamanmu, bicaralah." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Oke, paman, jangan khawatir, aku akan merepotkanmu di masa depan." Pollard segera membalas, "Apa masalahnya? Bagaimana ini bisa menjadi masalah? Tapi Melba harus merepotkanmu di masa depan. Hati-hati. Anak ini pintar atau pandai dan memiliki banyak pengetahuan, tetapi karena dia kurang pengalaman sosial dan kenyataan, saya khawatir dia memiliki mata yang tinggi dan tangan yang rendah, jadi Anda tidak boleh terlalu banyak merawatnya dalam masa depan. Jika dia melakukannya dengan baik, Anda dapat mengatakan dan melakukan lebih banyak." Charlie tertawa, "Paman, saya yakin Melba pasti memberikannya." Pollard menyesali, "Itu lebih baik dan lebih baik." Kemudian, setelah melihat Charlie, tidak tahu tendon mana yang tidak cocok. Dia tiba-tiba menghela nafas, "Hei, Anda baru saja menikah terlalu dini, jika Anda bisa menjadi menantu saya tidak perlu mengkhawatirkannya." Melba langsung tersipu, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Pollard terkekeh 2 kali, dan berkata, "Saya minum terlalu banyak, tapi saya bisa menghela napas dengan emosi." Charlie berkata sambil tersenyum, "Karena kamu terlalu banyak mabuk, maka aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat dulu." Setelah itu, dia menelepon Orvel, membiarkan Orvel mengemudi, dan mengirim Pollard dan Melba pulang. Setelah Orvel pergi, Charlie merasa sedikit khawatir. Dia tidak tahu apakah dia harus pulang dulu atau pergi ke Shangri-La untuk beristirahat. Jadi, dia menelepon Ishak dan bertanya, "Pak Tua, apakah Ibu Ruoli pergi?" Ishak buru-buru berkata, "Tuan, saya baru saja menerima laporan dari bawahan bahwa Roma telah naik helikopter ke bandara. Diperkirakan dia bisa mencapai Aurous Hill dalam waktu sekitar 4 jam. Charlie menghitung waktunya dan berkata bahwa itu cepat meskipun lebih dari 3 jam. Tidak perlu membuang rumah lagi.
Bagaimanapun, istrinya tidak boleh ada di rumah saat ini. Maka ia langsung meluncur kembali ke Shangri-La, berencana untuk istirahat dan menunggu kedatangan Roma. Bab 2757. Pada waktu bersamaan, Cheng Feng telah menunggu jawaban ZTNN, dan dia kurang lebih bermain drum di dalam hatinya. Masuk akal jika ZTNN pergi menemui Ito Yuihiko pagi ini, dan sekarang saatnya makan siang, tidak peduli apakah pembicaraannya dengan Ito Takehiko berjalan dengan baik atau tidak, dia harus selalu melaporkan kemajuannya kepadanya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ZTNN. Sebuah pengingat dingin datang dari ujung telepon yang lain, "Maaf, pengguna yang Anda panggil telah dimatikan." Hati Cheng Feng tiba-tiba terbanting. Itu sangat buruk. Dia berseru, ZTNN mungkin mengalami kecelakaan. Kepala pelayan Anson buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan menelepon Tuan Muda." Setelah berbicara, ponsel segera keluar. Perintah penutupan segera datang. Ekspresinya berubah dan dia membuat beberapa panggilan berturut-turut, tetapi hasilnya sama. Jadi dia berkata dengan gugup, "Guru, keempatnya dimatikan." Cheng Feng bergidik dan berkata, "Sudah berakhir. Ini sudah berakhir." Dia pasti jatuh ke tangan orang lain seperti Shoude. Anson bertanya dengan gugup, "Ini, apa orang besar di Aurous Hill? Mungkinkah keluarga Wade melakukan hantu di belakang?" Cheng Feng mengerutkan kening dan berkata, "Cepat dan atur seseorang. Periksa apakah ZTNN meninggalkan Shangri-La sebelum dia menghilang. Jika tidak, maka tangan keluarga Wade secara alami adalah yang terbesar. Saya harus meminta Zhongquan untuk memberi saya penjelasan." "Oke, Tuan." Anson segera mencoba mencari cara untuk menemukan hubungan, cari lintasan ZTNN. Tak lama kemudian, hasilnya kembali, dan semua aspek menunjukkan bahwa ZTNN tidak meninggalkan Shangri-La hari ini. Ini membuat Cheng Feng segera marah. Dia tidak menyangka keluarga Wade akan berani menyerang langsung putranya. Terlebih lagi, karena ZTNN ditangkap oleh keluarga Wade, begitu pula Shoude 90%. Setelah itu, dia menelepon langsung ke Zhongquan. Begitu telepon terhubung, suara Zhongquan terdengar. "Oh, mengapa Brother Su menelepon saya?" Cheng Feng langsung mengutuk dengan marah, "Zhongquan, jangan cuking dekat dengan saya akan bertanya tentang anak saya." "Di mana ZTNN?" Zhongquan tidak menyangka Cheng Feng akan mengumpat begitu dia muncul, dan bertanya dengan dingin, "Sungguh lelucon. Bagaimana saya tahu di mana anak Anda?" Cheng Feng mengertakkan giginya dan berkata, "Berhenti berpura-pura dan jangan coba-coba membuatku bingung. ZTNN tadi malam menginap di Hotel Shangri-La keluarga Wade Anda di Aurous Hill. Dia menghilang sama sekali setelah bangun pagi ini. Siapa lagi yang melakukannya jika kamu tidak melakukannya?" Zhongquan tiba-tiba terkejut. Dia tanpa sadar bertanya, "Cheng Feng, anggap ini serius." Cheng Feng mengutuk, "Omong kosong. Bagaimana saya bisa berbicara dengan omong kosong Anda? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan untuk masalah ini, saya akan membiarkan Anda melawan kehidupan lama ini. Keluarga Wade akan membayar harganya." Zhongquan segera menyimpulkan dalam hatinya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Charlie. Namun, dia secara alami tidak dapat berbicara langsung dengan Cheng Feng, jadi dia berkata, "Cheng Feng, aku bersumpah demi Tuhan apa yang kamu katakan, aku tidak tahu apa-apa. Dan saya tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk melakukan apapun kepada putra Anda. Karena Anda mengatakan bahwa orang tersebut menghilang di Shangri-La dari keluarga Wade saya, maka tunggu sampai saya menanyakan situasi spesifiknya terlebih dahulu, dan setelah saya memahami situasi spesifiknya, saya akan memberi Anda penjelasan." Bab 2758. Zhongquan menutup telepon, dan pikiran pertamanya adalah segera menelepon Ishak dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lem buru-buru bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Zhongquan menghela nafas. ZTNN Su menghilang di Aurous Hill hari ini, dan dia berada di Shangri-La sebelum dia menghilang. Sekarang Cheng Feng memanggil saya untuk menjawab situasinya. Pertama-tama saya harus bertanya pada Ishak apa yang terjadi. Leon tercengang, dan berkata, "ZTNN juga hilang. Putra kedua menghilang beberapa hari yang lalu, dan dia juga berada di Aurous Hill, juga tinggal di hotel dan dia pergi." Zhongquan menghela nafas, hal Shoude mudah diucapkan. Bagaimanapun, itu tidak hilang di situs kami. Hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan kita,
tetapi situasi ZTNN agak rumit kali ini. Bagaimanapun, orang-orang ada di sini. Dia berada di Shangri-La dan dia telah pergi. Begitu keluarga Su memanfaatkan pertanyaan itu, kita tidak bisa membantahnya. Leon berbalik dan segera berkata, "Tuan, saya pikir masalah ini 80% berhubungan dengan Tuan Charlie." "Charlie?" Zhongguan berseru, "Menurutmu apakah Charlie yang melakukan ini?" Leon mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya pikir jika masalah ini benar-benar terkait dengan Ishak, maka Tuan Charlie pasti ada di balik pedang. Jika tidak, bahkan jika Ishak diberi 8 keberanian, dia tidak akan berani menyerang ZTNN." Zhongguan sedikit mengangguk setuju. Bagaimanapun, ZTNN secara nominal adalah sosok nomor 2 di keluarga Su. Dan Ishak adalah bawahan di keluarga Wei. Bahkan pada bawahan, dia hanya bisa berada di level menengah. Perbedaan status, kemampuan, dan kekuatan antara keduanya sangat besar. Bagaimana Ishak bisa mendapatkan ide seperti itu? Karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Charlie. Memikirkan hal ini, Zhongguan tidak bisa menahan diri untuk menjadi kepala yang sedikit besar. Dia mengusap pelipisnya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Meskipun aku tidak terlalu mengenal Charlie, aku masih tahu gayanya dengan sangat baik. Menurutku, Charlie dan ayahnya sama-sama tampan. Ini sangat mirip, tapi gaya aktingnya sangat berbeda." Leon mengangguk dan berkata setuju, tuan muda itu bertindak di masa lalu, tentu saja, dia berpandangan jauh, kuat, dan energik, tapi dia jujur. Dengan kata lain, ada juga beberapa yang terlalu mengejar kesempurnaan, dan terlalu peduli dengan citra dan opini publik. Berbicara tentang ini, Leon tidak dapat menahan perasaan, saat itu, bahkan jika orang lain menggunakan semua jenis trik tak tahu malu untuk menghadapinya, dia masih memilih untuk melawan dengan cara yang terbuka dan jujur, dan dia tidak akan pernah menggunakan metode yang sama untuk mengembalikan warna. Zhongguan juga menghela nafas, "Hei." Jadi ini juga kekurangan Changing, dia terlalu memperhatikan ide keterbukaan dan integritas, tidak apa-apa menghadapi lawan biasa. Dengan kemampuan manusia supernya, dia bisa menghancurkan lawan, tapi begitu lawannya sangat kuat dan melakukan semua yang dia bisa, dia kehilangan keunggulan dan inisiatifnya. Leon mengangguk setuju. Kali ini, Zhongguan berkata lagi, "Tapi Charlie benar-benar berbeda dari ayahnya." Gaya akting Charlie adalah pragmatisme standar, dengan tujuan yang kuat. Baginya, semua penggeraknya adalah mewujudkan dirinya. Untuk tujuan ini, metodenya juga beragam dan tidak dibatasi. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bab 2759. Dia adalah tipe orang yang Anda provokasi, maka dia akan menyerang Anda. Dia harus melakukannya, dan dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa melakukan Anda, untuk saat ini, dia akan kembali, bagaimanapun, tujuannya adalah satu. Dan itu untuk menyelesaikan pekerjaan. Juga, dia tidak memiliki begitu banyak pengekangan dan belenggu di matanya. Zhongguan menertawakan ini, dan berkata, misalnya, tentang dia dan Cynthia, Cynthia adalah bibinya, tapi itu jadi apa? Cynthia tidak menyukainya dan tidak menghormati pernikahannya. Ketika dia pergi ke Rose Hill, dia melewati dia dan pergi menemui Elaine yang sombong, dan campur tangan dalam pernikahan. Charlie menahannya dan membuatnya menderita di Rose Hill. Setelah mengatakan itu, Zhongguan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan emosi. Oh, Cynthia telah hidup selama 40-50 tahun, dan dia tidak menderita apapun selama 40 atau 50 tahun ini, dan itu hanya sedikit. Ekspresi Zhongguan menjadi serius lagi begitu suaranya turun, ekspresinya menjadi serius lagi, dan dia berkata, tapi Charlie sedikit impulsif kali ini. Ah! Betapa irasionalnya bertindak langsung terhadap keluarga Su. Reputasi keluarga Su rusak dan transportasi laut rusak. Tetapi bisnis lain masih beroperasi normal. Bertindak langsung melawan ZTNN, bukankah ini memaksa keluarga Wade untuk memulai perang dengan keluarga Su? Leon mengikuti kata-kata Zhongguan saat ini dan berkata, Tuan, jika benar-benar ada perang, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, keluarga Su selalu menjadi lawan terbesar kami. Meskipun kami telah hidup bersama dengan damai selama 20 tahun. Zhongguan melambaikan tangannya dan berkata dalam penyangkalan, meskipun dikatakan seperti itu, hal-hal tidak dapat ditangani seperti ini. Kami memiliki konflik dengan keluarga Su.
Terus terang, itu adalah kontradiksi uang, kontradiksi kepentingan, dan kontradiksi status, tapi itu bukan kontradiksi hidup dan mati. Kita harus melawan keluarga Su, bukan dengan kekerasan. Dan kami tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan militer. Anggota keluarga menindas kami jika mereka sedang terburu-buru. Masalahnya akan sangat bagus. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan menelepon Charlie dulu dan menanyakan apa yang terjadi. Saat ini, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Charlie sedang bermeditasi dan beristirahat di Shangri-La. Sebelumnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak aura di Suriah, yang membuatnya merasa sedikit banyak mengalami kemunduran mental, dan dia merasa bahwa dia belum bangun. Dia juga ingin mengikuti metode yang disebutkan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dan mencoba menyerap apa yang disebut aura langit dan bumi dari sekelilingnya. Tetapi di manakah aura langit dan bumi di kota metropolitan modern dengan dinding besi dan kamar batu bata ini? Selain itu, lebih dari 10 meter di bawah tanah terdapat garasi dan pondasi bawah tanah, dengan sedikit tanah, dan bahkan pepohonan hijau ditransplantasikan dari belakang. Pohon-pohon seperti itu, bahkan jika mereka berumur 1 abad, tidak ada artinya, karena ketika pohon-pohon purba ini ditransplantasikan secara artifisial, auranya telah kehilangan banyak sekali. Ketika mereka dipindahkan ke kota, tanahnya dangkal dan polusi berat. Senang rasanya bisa hidup. Aura macam apa yang bisa membantunya? Perasaan ini seperti dilemparkan ke tengah gurun Sahara, dengan semburan sinar matahari tanpa halangan di atas kepalanya, dan gurun kering tak berujung di bawah kakinya. Bahkan kelembapan di udara telah lama menguap secara ekstrim. Bukankah mimpi yang bodoh menemukan air di sini? Telepon berdering, dan dia membuka matanya karena kecewa. Saat dia melihat layar ponsel, alisnya berkerut. Zhongquan Wei? Tampaknya lelaki tua itu ada di sini untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Charlie mendengus dan menekan tombol jawab. Charlie. Suara Zhongquan datang. Charlie bertanya, apakah ada sesuatu? Zhongquan berseru, Charlie, katakan yang sebenarnya kepada kakekmu, ZTNN menghilang di Aurous Hill. Apakah kamu melakukan hal itu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, ya, aku berhasil. Ada apa? Bab 2760. Zhongquan benar-benar tidak berharap Charlie mengakuinya begitu sederhana. Kemurahan hati yang tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar menghela nafas. Charlie, kamu gila. Charlie mengerutkan kening, di mana aku gila? Zhongquan menghela nafas, kamu gila karena kamu menyerang ZTNN padahal seharusnya tidak. Pikirkan tentang itu. Dia adalah putra tertua dari keluarga Su. Dia menghilang di Shangri-La. Bisakah kita mengesampingkan keluarga Wei? Charlie bertanya, apa? Cheng Feng bertanya padamu? Ya. Zhongquan berkata dengan wajah sedih. Cheng Feng memanggil dan berteriak padaku dan menyuruhku untuk melawan keluarga Wei. Anda tahu, kedua keluarga kami selalu berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Jika kita melanggar aturan kali ini, keluarga Su pasti akan membalas dengan liar. Kami juga pihak yang salah, dan akan sulit untuk berdiri saat itu. Charlie tersenyum, kau hanya memanggil ini? Zhongquan mendengar nada menghina Charlie, dan berbicara dengan sangat sopan. Berkata, Charlie, saya tahu bahwa Anda memiliki temperamen yang buruk, dan Anda tidak mau menanggungnya dalam banyak kasus, tetapi Anda masih harus melihat situasi secara keseluruhan. Sekarang Anda mulai dengan ZTNN, Anda tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada keluarga Su. Orang ini sangat terpengaruh oleh ayahnya. Apa gunanya mengikatnya? Sebaliknya, Anda memberi keluarga Su alasan untuk menargetkan kami. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak melakukannya untuk keluarga Wade. Itu untuk membiarkan dia membayar harga untuk anti-Wade Alliance saat itu. Ketika dia menargetkan ayah saya akan menargetkannya sekarang. Tidak hanya saya mengikatnya, tetapi saya juga akan membawanya ke Gunung Wadrest untuk upacara pemujaan leluhur. Bersujud di kuburan orang tua untuk mengakui kesalahan mereka. Zhongquan terkejut dengan pernyataan Charlie, dan berkata, kamu mencoba memaksa keluarga Su untuk melawan kita sampai habis. Jika itu masalahnya, saya lebih suka tidak mengadakan upacara pemujaan leluhur tahun ini. Dan kita tidak boleh memulai perang dengan keluarga Su sekarang. Kami telah membuat keluarga Su sangat tidak puas.
Selama kita sabar menunggu, pihak atas pasti lambat laun akan menekan keluarga kita. Ini setara dengan membantu keluarga Su untuk mengalihkan perhatian dari atas. Saat waktunya tiba, masalah akan menimpa kita. Charlie mencibir dan berkata, Tuan, jangan terlalu takut, masalah ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Ini sangat rumit, dan Anda dapat yakin bahwa saya telah mengirim ZNN ke Suriah. Tidak ada yang dapat menemukannya, dan saya tidak akan membiarkan dunia luar mengetahui keberadaannya, jadi itu tidak akan menyakiti Anda. Zhongquan berkata tanpa daya, Charlie, menurutmu mengapa pertanyaan itu begitu sederhana? Orang itu menghilang di Shangri-La. Bahkan jika Anda menghadapinya tanpa menunjukkan jejak apapun, kami masih dalam 100 kata bersalah dan bertanggung jawab. Charlie tersenyum, Tuan, pertanyaan pertama yang Anda tanyakan kepada saya adalah apa? Zhongquan bertanya dengan heran, apa? Charlie berkata, ini pertanyaan pertama yang Anda tanyakan kepada saya ketika telepon baru saja dihubungkan. Zhongquan berseru, aku bertanya padamu tentang hilangnya ZNN. Apakah kamu lakukannya? Charlie mendengus, dan berkata dengan santai, oh, itu bukan aku. Zhongquan langsung tidak bisa berkata-kata, lalu berkata tanpa daya, Charlie, kamu membosankan. Cheng Feng juga bukan anak kecil. Jika saya mengatakan ini padanya, akankah dia mempercayainya? Charlie tersenyum dan berkata, adakah cara dia tidak mempercayainya? Katakan padanya, Tuan ZNN Su belum pernah ke Shangri-La.